Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin kajian hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Hadirin, bulan Ramadan merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk kita bisa merefleksikan diri, terutama dengan beberapa kejadian di masa lampau yang pernah terjadi pada bulan Ramadan. Maka marilah kita simak sedikit, ada kejadian apa saja yang pernah terjadi pada bulan Ramadan di masa lalu. Yang pertama hadirin, adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk yang pertama kali, atau yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk pada manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Maka beberapa ulama tafsir kemudian memberikan pendapat bahwasanya sesungguhnya bukan hanya Al-Quran saja yang turun pada bulan Ramadan, melainkan beberapa kitab-kitab terdahulu juga turun pada bulan Ramadan, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Bahkan beberapa di antara mereka juga berpendapat lembaran-lembaran firman Allah atau yang kita sebut suhuf juga turun pada bulan Ramadan. Hadirin kajian hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, peristiwa yang kedua adalah peristiwa besar, yaitu Perang Badar Al-Kabir. Perang ini sangat fenomenal karena terjadi 2 tahun setelah umat muslim hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum kafir Quraisy kemudian memberikan tantangan yang luar biasa dan terjadilah perang besar, namanya adalah Perang Badar. Ini merupakan perang yang fenomenal karena kaum muslimin waktu itu hanya berjumlah 313 melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah lebih dari 1000 pasukan. Peristiwa ini kemudian terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 624 atau bertepatan pada 17 Ramadan tahun kedua setelah hijrah. Namun Allah memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kaum muslimin sehingga kita bisa menang dalam momentum perang pertama, yaitu yang terjadi pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Peristiwa yang ketiga hadirin adalah peristiwa ketika pembebasan kota Mekah atau yang pernah kita sebut sebagai Fathul Mekah. Peristiwa ini terjadi karena kafir Quraisy mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang pernah dilakukan pada tahun 628 Masehi. Kemudian di tahun 630 Masehi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 kaum muslimin mereka kemudian mendatangi kota Mekah dari segala penjuru. Namun yang terjadi hadirin sangat luar biasa. Bukan peperangan yang terjadi, bahkan setetes darah pun tidak jatuh ke tanah Masjidil Haram. Mereka masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah dengan penuh dengan kedamaian. Maka sejak saat itu Mekah kemudian bisa dibebaskan atau dibuka dengan Islam. Kemudian rombongan bahkan beribu-ribu orang dari kafir Quraisy mendatangi Rasulullah untuk menyatakan diri masuk kepada Islam. Masya Allah, peristiwa ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan hadirin kajian hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, tentunya bagi kita
Bangsa Indonesia patut bersyukur karena ada salah satu peristiwa penting yang juga terjadi pada bulan Ramadan, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu di antara kita bahwasanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masya Allah, kita tahu bahwasanya bagaimana perjuangan bangsa kita selama beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa asing, dan akhirnya puncak dari segala puncak adalah ketika kita memproklamirkan kemerdekaan yang terjadi juga pada bulan Ramadan. Hadirin kajian Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di bagian terakhir di sana disebutkan la'allakum tattaqun. Maka sesungguhnya tujuan kita ketika melewati bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Di sana menggunakan verba tattaqun, bukan nomina muttaqun. Ada apa dengan verba itu? Maka verba itu mengatakan bahwasanya kata la'allakum tattaqun adalah sebuah kata kerja di mana kita diharapkan untuk bisa berubah menjadi lebih baik ketika kita melewati proses panjang bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan momentum yang paling bersejarah yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.